Jenengan itu kok aduh kok enak ya jadi kiai, kan jenengan bilang gitu ya. Istrinya bisa banyak. Wah, salah. Itu salah. Tahu-tahu Kiai Anwar Mansur tahu-tahu tanya begini. Gus, kan Gus kabeh wake Pak iku. Anak kiai top iku ya kiaimu kabeh. Kiaimu kabeh, ana kabeh wong iku FMPP. Itu sowan karena FMPP. Semua foto-foto yang tadi di atas itu, ya itu ada di situ semua tuh. Jenazahnya atau manusianya. Ada di situ semuanya lah pokoknya. Kemudian Kiai Anwar tanya, kamu ini ngimami nggak di rumah? Wah, diam semua. Tanyalah Gus Fahim, sampean ngimami mboten? Jadi kiai model kayak Mbah Idris, kayak Mbah Anwar Mansur, kayak Mbah Yaidin. Bapak kula jamaah subuh ke pondok Pondok Putri, ke Masjid Pondok Putri, di Masjid Pondok Putri. Bapak itu jam 3 seperempat, paling akhir setengah 4. Sudah di masjid Bapak itu, nunggu imamnya. Enggak datang-datang. Imamnya siapa? Saya. Marah-marahlah ibu saya. Loh, benar ini, ibu saya marah-marah ibu saya. Kamu itu ngawur sekali. Kamu itu sembrono sekali. Abahmu itu nunggu kamu itu kan sampai hampir siang, hampir ya pokoknya adik kan cekelane mek pokoknya ora kodok ngono tok to. Tuh kok ibu marah betul dengan saya. Kamu itu kasihan abahmu ngenteni ke awal nih. Jadi masjid masih kosong itu apa sudah di situ. Apa jawaban saya? Enggak ada orang alim itu kemudian jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaji her saja beberapa hari yang lalu mengatakan kepada saya kok pengen jadi kiai ya lah. Padahal Gus Fahim pengen banget jadi kaji her. Kaji her malah pengen jadi. Lah iya enggak, Bah? Iya jelas, Bah. Nggih, jenengan itu kok aduh kok enak ya jadi kiai. Kan jenengan bilang gitu ya. Istrinya bisa banyak. Wah. Salah. Itu salah. Salah, Gus Fahim itu super kiai, ngajinya aja hikam, thariqahnya wahidiyah. Ala haddi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha ma ma'aha. Kalau kamu lihat kebetulan ada perempuan cantik di luar sana, tolong segera pulang. Karena apa yang dibawa oleh perempuan cantik di jalan tadi, di rumah juga ada. Sama. Nah itu thariqahnya Gus Fahim. Ya kita bertiga ini loh. Thariqahnya sama, wahidiyah. Mungkin Cakmat juga sama. Mungkin. Saya juga gak ngerti. Saya nggak ngerti hakam Nabi Zahir wallahu taala yatawalla bisarair. Kalau kelihatannya sih ala tariqatin wahidah, ala saffin wahid, ala kalimatin wahidah. Sudah ya, kita pulang saja sudah cukup ini. Moga-moga jenengan paham dan sehat. Khusus itu, Bah. Jenengan mau belajar ngaji sama kayak Gus Fahim tadi. Sulitnya minta ampun, saya aja nggak paham. Sudah, jenengan cukup satu saja hadis yang panjenengan hafal. Ar-rajul itu fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Sudah itu aja, sudah. Jangan banyak-banyak, repot kalau banyak-banyak. Sudah. Hadisun sahihun rawahu asy-syaikhan, bahwa ketika semua orang masih dihisab, semua ini akan dihisab, Bah. Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi bimadza amila bih. Kemudian wa an rizqihi. Wah, kan bahaya, rezeki gak paten duwe awakmu. Awakmu kabeh subhat masalah rezekine. Rezekimu rezeki amplop. Yang kata Ibrahim Al-Madbuli rahimahullah, beliau mengatakan awakmu kabeh termasuk mimma jadhibiz zawaya. Macak-macak jadab senengane mojok ning pojokaning langgar.
Orang yang sangat menyedihkan. Gak tahu nang pasar tapi ndongone ya Rob urzukni ya Rob. Urzukni ya Rob, urzukni ya Rob. Ha iku wis bahaya pol iku. Blantian gak duwe, wedhus gak duwe, sapi gak duwe, mbako gak duwe tapi ngerokok terus kan ya Ben? Ini kalau kata Imam Ibrahim Al-Madbuli majadi bizawaya. Alladzina laisu orang yang memang tidak punya belantian. Nah, beda sama beliaunya ini. Beliaunya ini ketika semua orang masih dihisab, panasnya minta ampun. Panasnya matahari itu kayak rasanya matahari itu ada hanya satu jengkal di atas kita. Panas banget. Tapi ada orang yang di situ itu santai, duduk-duduk, ngowoh-ngowoh, santai. Karena banyaknya sedekah yang ia keluarkan. Nah itu aja, Mbak. Sudah, itu aja. Jangan yang lain. Sudah hadisnya itu saja. Jenengan kan tadi ngomong, saya pengen langsung jadi wali. Bisa. Imam Ghazali meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ma jabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnil khuluq. Itu ada di Ihya. Itu semuanya ngerti nih teman-teman. Tidak ada satupun wali kecuali diawali dari langkah sangat dermawan. Oke? Dipahami nggak itu? Oh paham. Oh ya bagus lah itu. Sudah. Jenengan yang lain nggak paham nggak apa-apa. Khusus bab ini harus paham. Apa? Angel lo ngene iki ngapur ae. Lah awakmu ben ngerti nyapa sebab aku larang ben ngerti apa enggak? Angel ngomong ini. Tapi walhasil beliau tidak perlu kita ajari. Karena jauh. Jenengan tahu. Saya itu pernah bertanya pada beliau. Di awal-awal saya kenal dulu beberapa tahun yang lalu. Saya tanya. Kamu itu cita-citanya apa Pak Haji? Saya ini cita-citanya hanya satu. Saya ini cita-citanya bagaimana saya ini bisa sukses dan kemudian kesuksesan saya bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Itulah kenapa kemudian saya ini bangun banyak rumah untuk warga-warga yang ada di sekitar rumah saya. Per hari ini beliau sudah membangun lebih dari 1.000 rumah atau bahkan 2.000 rumah di sekitarnya. Kemudian dia cerita, saya hari ini Gus mati tidak apa-apa. Saya dimiskinkan Tuhan nggak apa-apa karena cita-cita saya sudah saya lakukan. Oh jangan, saya bilang gitu. Lah saya baru kenal ya. Saya baru kenal dia mau mati ya masalah. Nanti dulu, jangan Orang baik itu adalah mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang istimewa adalah orang yang panjang usia, panjang pula kebaikannya. Allahumma jangan mati dulu. Sudahlah ya, gak jelas itu saja. Loh, ini tadi kita nih ngobrol di rest area mana? Utama Raya. Saya ini kecewa betul, benar-benar sakit hati ini. Benar-benar sangat terpukul sekali atas apa yang menimpa saudara kita yang ada di Bali, dibunuh hanya karena dia kebetulan ketahuan mencuri ayam. Saya cerita, ini ternyata punya yatim, punya anak kecil maksudnya. Sudahlah, kita tidak perlu melihat dia ini keyakinannya apa. Ini kemanusiaan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saya ngomong, bantu itu Pak. Ayo kita bantu. Gimana cara bantunya? Ayo kita bikin video sebentar saja. Dunia iki apa saiki enggak dilakoni. Ayo kita bikin video. Siapa yang kenal ini? Ayo kita bantu. Hari ini diangkat anak. Diangkat anak mauan sama Abah. Sama Gus Haim enggak boleh. Sama Gus Haim enggak boleh. Jangan, saya saja anaknya. Ayo kita bantu tapi saya juga tidak punya bapak. Ya, oke. La ilaha illallah. Oke. Saya pikir bagus juga Gus Haim. Cocok saya. Kak pikir-pikir. Iya ya. La ilaha illallah. Masuk akal itu. Iya lah. Loh Bah, sulit loh Bah. Jenengan punya anak dicetak menjadi kiai, sulit. Ini jenengan ketemu langsung jadi kiai. Ngeri gak loh? Apa enggak sudah waladun salihun yad'ulah tuh Loh, ngeri gak tuh? Kita mau mencetak anak kita untuk menjadi mau salat saja, sulit. Ini langsung kiai. Wah, harus dengan syukuri itu, Bah.
Potensinya 2 loh anak jenengan. Kiai semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi cocok saya. Ya walhasil, ni'mal mal as-salih lil mar'i as-salih. Harta terbaik adalah harta yang dicari dengan halal. Adalah harta yang dicari dengan baik, kemudian harta itu digunakan dengan sangat baik. La hasada illa fisnaten. Kita itu tidak boleh pengen kita itu tidak boleh pengen akan takdir orang lain kecuali di 2 hal. Illa fisnaten, rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haq. Yang pertama, ketika ada orang kebetulan dikasih rizki yang sangat berlebih, kemudian rizki itu dipakai untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membahagiakan. Wa rajulin atahullahul hikmah, kemudian fayaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya jenengan sama saya adalah orang yang paling layak untuk dihasuti, dalam arti dipingini. Dan beliau-beliau ini kebetulan adalah rajul yang sani tadi itu, dan jenengan adalah rajul yang awal. Jenengan sangat layak pengen kayak Gus Wahim bisa ngaji, Gus Wahim sangat layak pengen kayak jenengan, rekeningnya super sehat. Kira-kira begitu. Kalau kemudian orang Islam semuanya kayak gabungan Gus Wahim dan Kaji Her, memang harusnya begitu. Loh, sama tahu awal-awal Rasulullah ketika geser ke Madinah, kemudian ada sahabat yang meninggal. Rasulullah kemudian diminta, ya Nabi, ya Rasulullah, ini tolong disolati, ini tolong jenazah disolati. Ya Rasulullah, jawabannya apa? Hal ala sahibikum den, temanmu ini punya hutang apa tidak? Temanmu ini punya hutang apa tidak? Kalau punya hutang, saya nggak mau nyolati, kamu aja. Sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibikum. Sudah kamu aja yang nyolati. Tapi ketika kemudian Rasulullah secara finansial sudah mulai tertata, sudah mulai baik, beda. Ketika ada jenazah datang, langsung Rasulullah berdiri. Ini kalau punya hutang, tanggungan saya. Kalau ada warisannya, bagi ke keluarganya. Aku pengen ngerti, ono kiai berangkat nih jenazah, terus ngomong, iki wong sing mati, ne ono utange tanggunganku, aku kiai ini. Tapi ne ono warisane, bagi ke keluarganya. Pengen ngerti, kiai ini sing ndi modele. Mesti pidato, moga-moga ini semuanya dimaafkan. Kalau ada hak-hak adami, tolong nanti hubungkan keluarganya. Ngono kok begini undangan tahlil. Al ulama warasatul anbiya. Mana warasatul anbiyanya itu mana? Dadan. Apa kamu itu? Warasatul anbiya kok amplop doae. Tapi ngetokne nek gak ono sampai jadi unen-unen, sampai menjadi satu ungkapan yang sangat fasih dan benar, fasih dan sahih. Uang kalau sudah masuk kantong kiai kayak masuk surga, nggak bisa keluar. Lah saya khawatir Pak Bupati juga gitu, karena dia punya darah-darah kiai itu. Masuk ke dia, tidak ada mengalirnya. Wah bahaya sekali itu. Bahaya, ngeri banget. Lo kiai kan ngono, mau kiai, masya Allah. Makanya sampai ada satu kitab namanya Al-Bukhala, gimana? Ada satu kitab namanya Al-Bukhala, menerangkan ulama-ulama top tapi bakhil. Kak pikir-pikir kok ya top. Akhirnya kak tutup. Aku cek entuk halaman kak tutup. Wedine merusak itu. Itu merusak apa namanya? Iqbal kita. Merusak apa ya? Mel kita kepada beliau-beliau itu. Artinya apa? Itu kiai top-top semua, ulama top-top besar semua, karyanya istimewa dan selalu kita kaji. Apalagi kiai-kiai kayak model iya Pak, berat. Pokoknya gak oleh, santri gak oleh bakhil Pak. Samian ojo sampai khawatir. Sudahlah. Kita ini ya ndak mungkin kalau modelnya kayak semuanya kayak ini. Ya berat. Tapi paling tidak jangan sampai sedikit yang kita miliki tidak membuat kita menjadi orang baik.
Kamu punya apa, Pak? Kamu kenapa harus kemudian panik ketika kamu hanya bisa nyumbang 10.000? Alman uyu yo akol luminal. Daripada orang, apa meneng kok orang nyumbang komen. Tuh. Lah iya dah, ada kiai kemudian perintah ke masyarakat, tolong ayo kita kumpul-kumpul dalam rangka bagaimana supaya masjid ini kita renovasi, kita perbaiki, kita besarkan. Itu biasanya yang paling banyak omong, paling nggak nyumbang. Loh, biasanya begitu. Karena yang nyumbang itu nggak banyak omong. Yang nyumbang dan ngalih. Sing paling akeh usule engko chatting ngene, gak nyumbang. Karena dia sudah merasa menyumbang dengan pendapatnya. Dan itu watak-watak santri amatir. Positif nih. Mohon maaf nggih, nenek kami. Nek Mbah Putri insyaallah pun menangi rodok gagah nggih. Itu kalau ada pondok-pondok dimanapun dibangun, itu Mbah Putri selalu ikut nyumbang. Mesti ikut. Pondok mana, ada pembangunan apa. Katakan walaupun hanya semen 1 sak, beliau keluarkan. Walaupun hanya cat 1 kaleng, beliau keluarkan. Saiki, ana wong gawe pondok, panik. Loh, kok nyanyi aku? Loh, ini pondok kok dibangun di samping rumah saya? Waduh, nyanyi saya ini. Nanti kayaknya double-double di sini. Makanya saya itu tidak pernah. Saya itu punya saudaranya Gus Fahim juga. Namanya Gus Makmun. Sekarang umroh. Nah, moga-moga umrohatan makbulatan. Nggak tahu sudah berangkat apa belum. Yang jelas kemarin berangkatnya. Tapi udah nyampe sana apa belum. Moga-moga sehat semua lah. Gus Makmun itu penguasa masjid. Kata orang solih beliaunya. Kata saya, Kak pikir-pikir, Gus Makmun mesti ya sergap jamaah, ngimami yo. Iku jajal kok dadi makmum bumbuan. Oh, enggak iki contoh, iki mek nyontone tok. Aku kan gak iso nyebut jeneng kecuali nyebut jeneng dulurku. Lek nyebut jenenge wong liya kan bahaya. Nek nyebut jeneng Gus Makmun kan aman-aman saja. Padahal kemarin juga gitu. Gus Makmun mau berangkat langsung. Aku titip pondok ya. Jamaah gak langsung. Abot tuh. Kiai Anwar Mansur. Nah ini, beliaunya ada ini. Semuanya sowan ini. Ini benar, ini kisah nyata ini. Kita sowan ke Kiai Anwar Mansur. Ketika kita sowan Kiai Anwar Mansur. Tahu-tahu Kiai Anwar Mansur tahu-tahu tanya begini. Gus, kan Gus kabeh wake Pak iku. Anak kiai top iku ya kiaimu kabeh. Ana kabeh wong iku FMPP. Itu sowan karena FMPP. Semua foto-foto yang tadi di atas itu, itu ada di situ semua tuh. Jenazahnya atau manusianya. Ada di situ semuanya lah pokoknya. Kemudian Kiai Anwar tanya, kamu ini ngimami nggak di rumah? Wah, diam semua. Tanyalah Gus Fahim. Sampean ngimami mboten? Mboten Yai. Loh ini benar nih, ini kisah nyata nih. Ngimami Gus. Ngimami, santri seneng banget kalau diimami oleh kiainya. Atau paling tidak putra kiainya. Santri itu bangga, bahagia. Jawab Gus Fahim, jawab. Cik ngengkel. Anu Yai ngaos mawon. Artinya apa Pak? Sampeyan kudu ngerti, jamaah iki abot tenan. Abot tek tenan. Untung makolai la tatukanna jamaatan qad fudilat. Kok ditambahi la tatukanna jamaatan fil masjid qad fudilat modar. La tatukanna jamaatan qad fudilat. Tapi awake dhewe iku sing apal dalile kon budal ya masyaallah. Masyaallah. Lho abot tenan. Dadi kiai model kaya Mbah Idris, kaya Mbah Anwar Mansur, kaya Mbah Yaidin. Bapak kula jamaah subuh ke pondok Pondok Putri, ke Masjid Pondok Putri, di Masjid Pondok Putri. Bapak itu jam 3 seperempat, paling akhir setengah 4. Sudah di masjid Bapak itu, nunggu imamnya. Enggak datang-datang. Imamnya siapa? Saya. Marah-marahlah ibu saya. Loh, benar ini. Ibu saya marah-marah ibu saya. Kamu itu ngawur sekali. Kamu itu sembrono sekali.
abahmu itu nunggu kamu itu kan sampai hampir siang, hampir ya pokoknya adik kan cekelane mek pokoknya ora kodok ngono tok to. Tuh kok ibu marah betul dengan saya, kamu itu kasihan abahmu ngenteni ke awal nih. Jadi masjid masih kosong itu, apa sudah di situ? Apa jawaban saya? Bu, mulai zaman Mbah Kanjeng Nabi Mbah Kanjeng Nabi itu datangnya juga paling akhir sebagai imam. Lah, masya iya bora. Karena ya memang begitu. Dan bapakku gak tahu, protes aku ya gak tahu. Aku teko ketika saya datang langsung komat. Dan bapak santai saja. Bapak santai saja. Paling munggu bapak, alah bocah iki gelem salat alhamdulillah. Tapi memang begitu. Artinya apa? Bahwa kita ini dengan para orang tua kita, guru-guru kita jauh, saudara. Jauh. Pol. Jangankan ilmunya, jangankan kebiasaannya, apalagi kubahnya, nggak bandingan, saudara. Nggak bandingan. Mbah Yai Kafa, ini cerita Mbah Kafa nih. Suatu ketika ada rapat kiai, dulu tapi udah lama, bukan rapat yang baru-baru ini, agak lama. Karena rapat baru-baru ini ya ada ceritanya sendiri dan babnya sendiri, tidak di sini juga. Saya ingat itu, ketika lagi seru-serunya ngobrol, tahu-tahu beliau langsung tahu-tahu berdiri, di mana kamar mandinya? Saya belum sholat. Nek awakmu kopine wis dadi, cepak rokoke penak, ngadeg ora? Nawaitul jam'ah lillahi ta'ala. Terakhir jam'at tarki, bukan jam'at takhir, bukan, tapi jam'at tarki. Lu enggak, saya ngomong bahwa jauh kita ini. Makanya sampean-sampean semua. Sudahlah, kata Sayyid Abdullah Ba'alawi al-Haddad, selama sampean itu tetap di jalur dan bagaimana kebiasaan guru-gurumu, dipastikan kamu tidak akan pernah kemudian kesulitan dalam hidup ini. Pokok awamu tetap nyekeli apa yang biasa dilakukan oleh guru-gurumu dan bagaimana beliau berperilaku, bagaimana beliau beretika. Wis telah sing ploso yo koyo masyayikh ploso, yo tetap ngaji, yo tetap nyambut gawe, wa kadzalik pondok-pondok yang lain sebagaimana para masyayikhnya. Sudah. Insya Allah sampean kabeh barokah, insya Allah sampean kabeh paringi pena. Pun mboten mawon lah. Wis ya, pokoke muga-muga padang kabeh. Padang. Sepenting sampean kabeh iku sing rukun siji. Yang kedua kun muhsinan. Kun muhsinan. Wa in kana al-alam la yuhsinu alaik. Walaupun mungkin situasi sedang tidak baik-baik saja pada kita, tapi karena kita ini dididik oleh orang-orang yang sangat baik, kita berkewajiban untuk menunjukkan kebaikan beliau-beliau sebagai guru kita di tengah-tengah masyarakat. Bukan karena kita orang baik, enggak, tapi paling tidak tunjukkan bahwa guru-guru kita tidak mendidik atau memproduk santri yang gagal. Itu saja. Hati-hatilah dalam setiap langkah, karena panjenengan berhasil, guru-gurumu sangat bangga dan ridho. Ketika panjenengan kemudian melakukan satu kesembronoan, panjenengan jatuh, maka tidak ada yang lebih kecewa daripada guru-guru panjenengan semua. Hati-hatilah dalam setiap langkah. Saya pikir hanya itu. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.